selamat pagi. Kembali kita akan belajar tematik tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda pada pembelajaran yang pertama. Diperhatikan ya. Kalian telah mengenal wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Nah, benda dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam sekitar merupakan kebesaran Tuhan. Marilah kita pelajari perubahan wujud benda di sekitar kalian. Perubahan wujud benda. Benda padat menjadi benda cair disebut mencair. Contoh mencair yaitu lilin apabila dipanaskan. Lalu es krim apabila terkena panas matahari akan mencair. Lalu margarin atau mentega yang dipanaskan akan menjadi mencair. Dari benda padat menjadi cair. Lalu es batu juga dari benda padat menjadi benda cair. Benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Itu contoh membeku. Nih, agar-agar yang tadinya bentuknya cair menjadi benda padat. Lalu ada air yang didinginkan menjadi es batu. Benda cair menjadi benda gas disebut menguap. Contoh menguap nih, apabila merebus air, nih, airnya yang telah panas akan menguap. Lalu, apabila menjemur pakaian, airnya menguap, maka baju kita menjadi kering. Benda gas menjadi benda cair disebut mengembun. Contoh mengembun. Apabila kalian pagi hari melihat daun-daun ada air-air seperti ini disebut dengan embun. Lalu, apabila kalian menaruh es batu di gelas, lalu gelasnya itu kalian pegang, nah, gelasnya ini yang di luar ini terdapat embun. Benda gas menjadi benda padat disebut dengan mengkristal. Contoh mengkristal yaitu salju. Benda padat menjadi benda gas disebut dengan menyublim. Contoh menyublim yaitu kapur barus. Nah, kapur barus yang tadinya besar apabila diletakkan di lemari, maka lama-kelamaan akan mengecil. Itu karena menyublim dari benda padat menjadi gas. Anak-anak, Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Antonia. Ibu akan menjelaskan tentang satuan berat. Kemarin kita sudah belajar, ada kilogram, ada ons, ada gram. Kemudian di sini di buku kalian ada tangga satuan berat, yaitu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Yang kemarin kita pakai adalah kilogram, hektogram itu ons, kemudian gram. Nah, satuan berat ini yang paling besar ukurannya adalah kilogram. Nah, sekarang kita akan belajar tentang berat yang beratnya sangat besar. Contoh di sini 1
ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal 100 kilogram. 1 ton 10 kuintal. Kalau anak-anak suka lihat ada truk memuat dengan penuh isinya, ya bisa itu adalah 1 ton dengan isinya 1000 kilogram. Kemudian kalau 1 kuintal, nah kalau anak-anak lihat beras yang karungnya besar, mungkin ada 2 karung. Nah, dari satuan berat ini akan kita hitung menggunakan soal. Contoh, Bu Yuli punya soal 5 ton ditambah 250 kilogram sama dengan berapa kilogram? Caranya kita tulis angka 5, kita kalikan ton ke kilo. Ton ke kilogram kali berapa? Kali 1000. Kemudian ditambah, ini adalah kilogram ke kilogram. Tidak perlu diubah, jadi tinggal kita salin saja. Kemudian kita hitung. 5 kali 1000. 5 kali 1, 5. Kemudian nolnya ada 3. Kita tambah 250. Kemudian kita kotret. 5000 ditambah 250. Hasilnya 5250. Kemudian kita pindahkan ke sini. 5250. Mudah ya? Ya, contoh yang kedua. 6 ton ditambah 9 kuintal sama dengan berapa kuintal? Mari kita hitung lagi. Ya, 6 kita tulis dulu. Kita lihat ton pindah ke kuintal. Ton pindah ke kuintal. Dikalikan berapa? Dikalikan 10. Pinter. Ditambah kuintal ke kuintal. Tidak perlu diubah, jadi tinggal disalin. Sekarang kita hitung. 6 kali 10. Hasilnya 60. Ditambah 9. 60 ditambah 9 berapa? 69. Kemudian hasilnya kita pindahkan ke sini. 69. Ya, pintar ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Bu Yuli punya soal 7 kuintal ditambah 75 kilogram sama dengan berapa kilogram? Kita hitung. 7 kali kuintal pindah ke kilo. Kuintal dijadikan kilogram. Kali berapa? Kali 100. Betul. Ditambah, ini kilogram ke kilogram. Perlu diubah tidak? Tidak ya. Jadi tinggal disalin. Ya, sekarang 7 kali 100. Berapa hasilnya? 700. Ditambah
75. 700 ditambah 75 hasilnya 775. Nah, hasil akhirnya kita salin lagi 775. Contoh berikut supaya anak-anak lebih paham ya. Bu Yuli punya soal 2 ton ditambah 5 kuintal sama dengan berapa kilogram? Yuk, mari kita bersama-sama. Ton menjadi kilogram. Diganti ya. Ton menjadi kilogram. Jadi 2 kali 1000 ya. Kemudian kuintal ditanyakan ke kilogram. Kuintal ke kilogram. Ya, diubah ya. Berarti 5 kali 100. Mari kita hitung. 2 kali 1000. Berapa? 2000. Pinter. 5 kali 100. Berapa? 500. 2000 ditambah 500. 2500. Kemudian hasil akhirnya kita pindahkan ke sini. 2500. Mudah ya? Ya, satu kali lagi. Coba Bu Yuli punya soal 4 ton ditambah 5 ton sama dengan berapa kilogram? Ayo, mari kita hitung. Ton ke kilogram. Diganti ya, diubah ya. Ton ke kilo. Kali berapa? Kali 1000. Kemudian ini 5 kali ton ke kilo. Dikalikan 1000. Mari kita hitung. 4 kali 1000. 4000. Ditambah 5 kali 1000. Berapa hasilnya? 5000. 4000 ditambah 5000. 9000. Hasil akhirnya kita pindahkan ke sini. Ya. Mudah ya anak-anak? Nanti Ibu akan memberikan soal latihan. Silakan kerjakan dengan teliti. Apabila belum paham, silakan anak-anak melihat videonya kembali. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tuhan memberkati.